Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala aidan Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin. Al-mukarramun wal mukhtaramun, para alim, para ulama yang kami taati, segenap keluarga besar Pondok Pesantren Putra Khadijah Surabaya, Bapak Ibu wali santri, anak-anakku santri Pondok Pesantren Putra Khadijah Surabaya, yang mudah-mudahan kita semua senantiasa mendapatkan ridho rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, diberikan sihah wal afiyah, dijaga dari segala macam keburukan, dari segala macam bala dan musibah, lebih-lebih dari penyebaran atau infeksi daripada virus corona yang sedang merebak pada saat ini. Hadirin, para pemirsa sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mari pada kesempatan kali ini kita melanjutkan ngaji online hadis Arba'in Nawawi, hadis ke-36. Sebelumnya kita awali dengan membaca Ummul Quran Suratul Fatihah. Mudah-mudahan ilmu yang kita peroleh menjadi ilmu yang manfaat fid dini wa dunya hatta al-akhirah. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa khususan ila sultanil awliya Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu an, wa khususan ila ruhi al-Imam An-Nawawi, wa khususan ila ruhi al-maghfirlah Kiai Haji Abdul Wahab Turham, wa ila jami'i muallimina wa asatidina, anna Allah yaghfir lahum wa yarhamhum wa yu'li darajatihim fil jannah, wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafahatihim wa barakatihim fid dini wad dunya wal akhirah. Syai'u lillahi lana lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid darain. Amin. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, man naffasa 'an mu'min min kurbatin min kurabid dunya, naffasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Wa man yassara 'ala mu'sirin yassarahu Allahu alaihi fid dunya wal akhirah. Wa man satara musliman satarahu Allahu fid dunya wal akhirah. Wallahu fi 'auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi 'auni akhihi. Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman sahhalallahu lahu tariqan ila al-jannah. Wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nuzilat 'alaihimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikat wa dzakarahumullahu fi man 'indah wa man abta'a bihi 'amaluhu lam yusri' bihi nasabuh. Rawahu Muslim. Hadirin sekalian, hadis ke-36 ini hadis yang diriwayatkan sanadnya dari sahabat Abi Hurairah, semoga Allah meridainya. An Abi Hurairah radhiyallahu an, semoga Allah meridainya.
anin Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man naffasa 'an mu'min," barang siapa yang memberikan kelonggaran, barang siapa naffasa, memudahkan, melonggarkan, am mu'min, kepada saudaranya mukmin, min kurbatan min kurabid dunya, dari perkara-perkara yang sulit, dari perkara-perkara dunia yang sulit, maka naffasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kemudahan kepada dirinya dalam perkara di yaumil akhir atau yaumul qiyamah. Wa man yassara ala mu'sirin, barang siapa yang memberikan kemudahan ala mu'sirin, terhadap orang yang sedang kesusahan, yassarahullahu alaihi fid dunya wal akhirah, maka Allah akan memberikan kemudahan baginya di dunia maupun di akhirat. Wa man satara musliman, dan barang siapa yang menutup, maknanya adalah menutup aib kepada saudaranya muslim, satarahullahu fid dunya wal akhirah, maka Allah akan menutup aibnya di dunia dan di akhirat. Wallahu fi aunil abdi, bahwasanya sesungguhnya Allah fi aunil abdi ma kana al abdu fi auni akhihi, akan membantu, bantuan Allah kepada hambanya ketika orang itu fi auni akhihi, membantu terhadap saudaranya. Wa man salaka tariqan, dan barang siapa yang menuju yaltamisu fihi ilman, untuk menuntut ilmu, maka sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah, Allah akan memudahkan perjalanannya yang ditempuhnya menuju perjalanan menuju surga. Wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah, dan barang siapa yang berkumpul, suatu kaum berkumpul, fi baitin min buyutillah, yaitu di rumah daripada rumah-rumah Allah, maknanya adalah masjid, musalla, majelis-majelis ilmu, yatluna kitab Allah, dan mereka bertilawah, membaca kitab-kitab Allah, wa yatadarasunahu bainahum, dan mereka bertadarrus, membaca di antara mereka, illa nuzilat alaihimus sakinah, kecuali Allah menurunkan ketenangan, ketentraman kepada diri mereka, wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan memberikan, menganugerahkan rahmat, wa hafathumul malaikah, malaikat semuanya berkumpul mengelilingi mereka, wa dzakarahumullahu fi man indah, dan Allah menyebut nama-nama mereka, menyebut mereka semua itu di kalangan para malaikat. Wa man abta'a bihi amalu lam yusri bihi nasabu, barang siapa yang lambat amalnya, maka tidak bisa keluarganya atau nasabnya untuk menyegerakan. Penjelasan dari hadis ini, hadirin para pemirsa sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, makna man naffasa am mu'minin min kurbatin min kurabid dunya, barang siapa yang memberikan kelonggaran, barang siapa yang memberikan kemudahan dalam segala perkara apapun kepada sesama para mukmin, maka balasan yang dijanjikan oleh Allah, dia akan mendapatkan balasan yang setimpal, bahkan lebih, bukan hanya dalam perkara dunia, maka dia akan dimudahkan dalam urusan di yaumil akhir nanti. Kemudian barang siapa yang memberikan kemudahan ketika ada saudara kita yang sedang dalam kesusahan,
misalnya mungkin dalam hal finansial atau ada problematika dalam kehidupannya, dan dia mampu memberikan solusi, mampu memberikan bantuan, maka Allah yassarhullahu alaihi fid dunya wal akhirah. Allah akan memberikan kemudahan kepada dirinya dalam perkara dunia maupun dalam perkara akhirat. Jadi luar biasa bagaimana balasan atau apa yang dicontohkan, apa yang diajarkan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada kita untuk beramal soleh, untuk berbuat baik, untuk memudahkan, membantu kepada saudaranya yang lain. Dan itu kembali kepada diri kita. In ahsantum li anfusikum. Hakikat kita berbuat baik, hakikat kita menolong kepada orang lain, itu sama dengan kita berbuat baik kepada diri kita, sama dengan kita menolong kepada diri kita. Kemudian matan atau redaksi hadis selanjutnya yang luar biasa. Wa man satara musliman satarahullahu fid dunya wal akhirah. Nah, ini yang perlu kita ketahui bersama. Barang siapa yang mampu menutup keburukan, menutup aib saudaranya, maka dia akan ditutup aibnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita tidak boleh hak saudara kita sesama muslim, kemudian kita menggunjing, ghibah, kita kemudian mengadu domba, atau bahkan membuka aib-aibnya, itu kita tidak diperkenankan. Baik saudara-saudara kita yang masih hidup ataupun lebih-lebih saudara kita yang telah meninggal dunia. Karena janji Allah, kalau kita tidak mampu menjaga rahasia, menjaga aib daripada saudara kita, maka Allah nanti kelak akan membuka aib-aib kita. Na'udzubillah thumma na'udzubillahi min dzalik. Dan luar biasa, wallahu fi aunil abdi ma kana al abdu fi auni akhihi. Allah akan menolong. Pertolongan Allah itu diperuntukkan bagi orang yang suka menolong kepada orang lain. Jadi kita mari untuk meringankan tangan kita sebisa mungkin, semampu kita. Kita bisa menolong dalam bidang apa? Dalam bidang finansial, kita tolong saudara-saudara kita. Kita tidak mampu dalam hal finansial, kita hanya bisa memberikan pertolongan meskipun hanya berupa nasihat, meskipun hanya berupa doa, itu pun luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya Allah, yakini hadirin sekalian, kalau kita menanam kebaikan, menanam perbuatan baik kepada orang lain, janji Allah, maka Allah akan membalas kebaikan kita itu, baik di dunia maupun di akhirat. Jangan kita berat tangan untuk membantu saudara kita sesama, meskipun itu perkara yang sangat ringan. Banyak sekali dijelaskan, bahkan ketika kita jalan, di tengah jalan ada sebuah duri atau ada sebuah batu, kita diperintahkan untuk memindahkan itu. Insya Allah ketika suatu saat ketika kita berjalan, kita juga akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Buah dari kita menyelamatkan orang lain. Kemudian poin yang selanjutnya, barang siapa yang memudahkan, barang siapa yang mau dengan istiqamah, dengan lapang dada menuntut ilmu, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, nah, sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Allah akan memudahkan perjalanannya, urusannya menuju kepada surga. Luar biasa kita menuntut ilmu di sekolah, di pondok pesantren, di majelis-majelis ilmu, apapun tempatnya. Itu adalah tempat yang penuh dengan keberkahan, tempat yang mustajabah. Kita boleh berdoa hajat kita di majelis-majelis yang semacam itu, karena puluhan, ratusan, bahkan jutaan malaikat semua mengelilingi, mengamini doa-doa kita. Nah, maka kita isi ketika di dalam majelis-majelis ilmu itu dengan amal yang luar biasa, mempeng,
memperhatikan pelajaran yang disampaikan oleh para guru-guru kita, para kiai-kiai dan para ustadz-ustadz kita. Kemudian, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah. Barang siapa ada seseorang, ada sebuah kaum, ada kelompok yang berkumpul di rumah Allah, seperti kita mungkin di masjid, di musholla, di majelis ilmu, kita membaca Al-Quran, kita ngaji, yatluna kitab Allah, membaca kitab-kitab Allah. Kitab-kitab Allah ini juga dimaknai bukan hanya Al-Quran saja, tapi ilmu-ilmu, kajian-kajian ilmu, ngaji hadis seperti yang kita lakukan pada saat ini pun juga sama. Wa yatadarasunahu, dan kita deres atau bertadarus, kita membacanya, maka illa nuzilat alaihimus sakinah, kita akan diberikan oleh Allah ketenangan hati. Di majelis-majelis ilmu itu tenang, karena itu pemberian daripada Allah. Karena di situ adalah majelis nur cahayanya Allah. Ilmu itu adalah fadl, nur daripada Allah Subhanahu wa taala. Allah akan berikan ketenangan, tenang, apalagi berkumpul dengan orang-orang soleh, luar biasa. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan Allah menggelontorkan, menurunkan rahmat di majelis itu. Keberkahan luar biasa. Maka sebagaimana yang saya sebutkan tadi, mari mempeng, belajar, memperhatikan ketika kita berada di majelis-majelis ilmu, di majelis-majelis pengajian, di majelis di mana kita berkumpul, di rumah Allah, di masjid, musholla, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena disitulah waktu yang istimewa bagi kita. Wa haffathumul malaikah. Nah ini, malaikat itu mengerumuni. Maka ketika kita berdoa baik, insya Allah malaikat pun juga mengamini daripada doa-doa kita. Wa dzakarahumullahu fi man indah. Allah menyebut nama kita. Kepada para kerumunan para malaikat itu disebut nama kita. Luar biasanya. Nah, pelajaran terakhir dari hadis ini bahwa waman abta bihi amaluh lam yusri bihi nasabuh. Barang siapa yang lambat amalnya, maka tidak bisa disegerakan dengan nasabnya. Ini menjelaskan bahwa keimanan, ketakwaan, amal seseorang itu tidak ada hubungannya dengan kemuliaan nasabnya. Bukan berarti orang yang nasabnya baik, darah biru, kemudian orang ini dijamin masuk surga. Bukan demikian. Atau dijamin mempermudah, menjadikan orang ini semakin taat. Bukan. Tapi yang paling penting adalah amal perbuatannya. Inilah sebuah bukti bahwa ketika kita bisa beramal baik, kita bisa beramal dengan semaksimal mungkin, meskipun kita bukan orang dari keturunan yang mulia, tapi karena amal kita diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Contoh, sahabat Bilal bin Rabah. Sahabat Bilal itu bukan dari keturunan orang yang istimewa. Berlatar belakang dari seorang budak Habasyah, seorang yang berkulit hitam, yang pada saat itu sangat termarginalkan. Tapi karena ketakwaannya, karena ketawaduannya, karena amalnya, maka Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat sahabat Bilal. Tidak kalah mulia dibandingkan dengan sahabat-sahabat lain yang mungkin berasal dari keturunan yang mulia. Inilah hadirin sekalian penjelasan singkat dari ngaji hadis Arba'in Nawawi ke-36 ini. Mudah-mudahan kita semua menjadi orang yang mampu ringan tangan, mampu membantu orang lain, mudah untuk memberikan solusi kepada orang lain, tidak mudah untuk
menyakiti kepada orang lain, menutup aib-aib orang lain. Dan kita semua istiqamah, memiliki semangat yang tinggi untuk menuntut ilmu, karena di dalam majelis-majelis itu penuh dengan rahmat, penuh dengan sakinah, ketenangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan itulah tempat yang mustajabah. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang beriman, bertakwa, dan mendapatkan ilmu yang manfaat. Amin amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bissawab. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdina al-husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afati minal fitani. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdina al-husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afati minal fitani. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdina al-husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afati minal fitani. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'uluman nafi'ah. Allahumma inna na'udzu bika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tasba' wa min du'ain la yustajabu laha. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatik wa nawwir qulubana bi nuri rahmatik wa nawwir qulubana bi nuri 'ilmik wa nawwir qulubana bi nuri nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kama nawwartal arda bi nuri syamsika wa qamarika abadan abada birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barak wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Mudah-mudahan menjadi keterangan yang manfaat. Akhiran, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.